Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini ibu akan membahas mengenai konsep dasar pemrograman anak-anak. Nah, apa ya konsep pemrograman itu? Yuk kita bahas satu-satu ya. Coba anak-anak buka buku TIK-nya kelas 5 halaman 97. Halaman berapa anak-anak? Halaman 97 ya. Tentang konsep dasar pemrograman. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma sebagai dasar pemrograman anak-anak. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan komputer anak-anak dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, perangkat keras komputer tidak bisa bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak. Oleh karena itu, peran pemrograman sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pemrograman? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, pemrograman atau programmer. Nah, pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program anak-anak. Nah, kalau programmer apa anak-anak? Programmer adalah orang yang melakukan pemrograman anak-anak. Lalu, apa itu algoritma atau algoritma anak-anak? Siapa yang sudah tahu? Nah, tahukah kalian kalau algoritma dapat kita temui di kehidupan sehari-hari? Tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebagai contohnya, langkah-langkah membuat origami bunga dari kertas berwarna, resep membuat kue bolu, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika atau langkah-langkah menggosok gigi anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ketika kalian menggosok gigi, coba kalian perlu mengikuti urutan atau langkah-langkahnya, bukan? Nah, langkah-langkahnya tersebut harus dilakukan dengan tepat agar gigimu bersih. Nah, bayangkan jika kamu menggosok gigimu sebelum mengoleskan pasta gigi pada sikat gigi, apakah gigi kalian akan bersih? Nah, lalu bagaimana jika kita tidak kumur setelah menggosok gigi? Nah, pasti tidak bersih kan? Nah, coba sekarang kita perhatikan algoritma menggosok gigi. Pertama yaitu mengoleskan pasta giginya dulu ke sikat gigi. Nah, setelah itu kita sikat seluruh permukaan gigi kita anak-anak. Nah, setelah kita selesai menggosok seluruh permukaan gigi, kita berkumur dengan air. Setelah kita berkumur dengan air, kita membersihkan sikat giginya anak-anak. Lalu setelah sikat gigi itu bersih, kita meletakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, itu tadi disebut dengan algoritma. Algoritma juga dapat disebut dengan langkah-langkah. Oke. Nah, jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah anak-anak. Nah, algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Nah, programmer menuliskan algoritma untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas. Nah, selanjutnya urutan algoritma yang ada di komputer harus tepat. Jika tidak, program tidak akan bekerja dengan
dengan baik anak-anak. Nah, algoritma yang ditulis di komputer harus ditulis dengan detail agar komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Nah, setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Nah, berikut ini adalah penyusunannya. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Nah, ada yang pertama yaitu ada menulis algoritma. Nah, nanti lanjut setelah kita menulis algoritma, kita menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Nah, yang ketiga yaitu kompilasi atau penerjemahan ke bahasa mesin anak-anak. Nah, yang keempat yaitu komputer memahami dan menjalankan perintah. Jadi, jika perintah yang diketik oleh atau yang ditulis oleh programmer itu tidak benar atau ada yang salah, nanti program yang dihasilkan itu tidak akan berjalan dengan baik anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang penulisan algoritma atau algoritma. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi yang telah disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Berikut ini adalah simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan anak-anak. Bentuknya yaitu oval. Oval itu untuk memulai atau selesai. Nah, tanda persegi panjang itu untuk pengolahan data atau pemrosesan dan perhitungan. Lalu ada lagi tanda panah. Tanda panah yaitu aliran atau perintah. Bentuk layang-layang itu menilai. Nah, selanjutnya adalah bentuk layang-layang anak-anak. Nah, bentuk layang-layang itu menilai keputusan atau perbandingan. Nah, selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang itu diartikan data masuk atau data keluar. Jadi kita sudah membahas tentang algoritma apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Algoritma menggosok gigi. Kalian masih ingat kan? Algoritma menggosok gigi tadi. Nah, coba perhatikan algoritma tersebut dalam bentuk narasi dan diagram alir berikut ini. Yuk kita bahas ya. Ini kita bahas dalam bentuk narasi dulu ya. Nah, yang pertama yaitu oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua, mulai menggosok gigi. Nah, yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali untuk menggosok gigi. Jika gigi sudah bersih, maka berkumur. Nah, selanjutnya adalah bersihkan gigi dari sisa pasta gigi. Nah, yang keenam yaitu letakkan sikat gigi di tempatnya. Oke. Lanjut lagi. Yang ini untuk diagram aliran anak-anak. Nah, yang atas sendiri kita beri tanda apa tadi? Untuk mulai tanda oval ya. Nah, kita tulis mulai. Lalu kita beri panah itu untuk alirannya. Lalu kita beri simbol jajaran genjang. Nah, itu artinya apa tadi? Ada masih ingat? Nah, jajaran genjang tadi itu untuk data masuk atau data keluar. Data masuk atau data keluar. Nah, data masuknya yaitu oleskan pasta gigi ke sikat gigi anak-anak. Nah, lalu kita beri persegi panjang. Nah, persegi panjang tadi artinya apa anak-anak? Persegi panjang untuk pengolahan data atau pemrosesan dan perhitungan. Nah, perhitungannya atau pemrosesannya apa? Menggosok gigi. Nah, lalu kita beri
tanda layang-layang. Tanda layang-layang tadi kita isi dengan apakah gigi sudah bersih. Jika belum, kita kembali ke menggosok gigi lagi. Nah, lalu jika giginya sudah bersih, kita lanjut lagi ke berkumur. Lalu kita bersihkan sikat gigi dan kembalikan sikat giginya ke tempat. Lalu diberi tanda, apalagi anak-anak tadi kalau selesai diberi tanda oval, betul. Kita lanjut lagi ke kondisional. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisional itu anak-anak? Nah, kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program bernilai tidak benar, maka program akan bekerja dengan cara berbeda anak-anak. Nah, secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Nah, kondisional dinotasikan dengan pernyataan if then atau jika maka untuk menyelesaikan kasus, dan if then else jika maka sebaliknya untuk menyelesaikan dua kasus anak-anak. Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali algoritma menggosok gigi. Pada algoritma tersebut, pernyataan kondisional yang digunakan adalah if then atau jika maka. Sekarang Ibu contohkan ya pernyataan if then, yaitu yang pertama tadi apa? Algoritma menggosok gigi. Yang pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua, menggosok gigi. Nah, yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Dan jika gigi sudah bersih, maka kita berkumur. Nomor 5 yaitu bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Yang keenam yaitu letakkan sikat gigi di tempatnya. Oke, tadi yang pernyataan if then itu berada di nomor 3 dan nomor 4, yaitu jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Atau jika gigi sudah bersih, maka kita berkumur. Sekarang contohkan lagi ya. Coba perhatikan algoritma narasi untuk kegiatan apa anak-anak? Menyeberang. Oke, coba kita perhatikan ya algoritma kegiatan menyeberang berikut ini. Yang pertama yaitu berdiri di dekat zebra cross. Yang kedua, perhatikan lampu lalu lintas. Yang ketiga yaitu jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka kita menyeberang. Nah, nomor 4, sebaliknya, jika lampu lalu lintas tidak berwarna merah, maka tidak menyeberang. Nah, tadi apa anak-anak? Pernyataan apa itu? Pernyataan if then else. Itu berada di nomor 3 dan nomor 4, yaitu jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka kita boleh menyeberang. Tapi sebaliknya, jika lampu lalu lintas tidak berwarna merah, maka tidak menyeberang. Kita lanjut lagi ke diagram alir untuk algoritma menyeberang. Nah, kita mulai dulu dengan tanda oval. Lalu selanjutnya kita beri persegi panjang, diisi dengan berdiri di dekat zebra cross. Lalu kita beri persegi panjang lagi, kita tulis perhatikan lampu lalu lintas. Nah, kita beri layang-layang, gambar layang-layang. Lalu diisi dengan apakah lampu lalu lintas berwarna merah? Nah, jika iya, maka kita boleh menyeberang. Nah, jika lampunya tidak merah, berarti kita tidak boleh menyeberang. Lalu
Selesai. Oke? Anak, coba sekarang Ibu contohkan program sederhana. Contoh program sederhana. Coba kalian buka notepad di laptop atau komputer kalian. Yang kedua, tuliskan contoh program berikut ini yang sudah Ibu tuliskan di atas ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik file yang ada di sebelah kiri atas. Nah, lalu kita pilih save anak-anak. Setelah kita save, nah pilih lokasi folder, boleh di E, boleh di D. Nah, lalu silakan isi nama file dengan format .html. Contoh, fatina.html. Nah, selanjutnya pada save a type yang ada di bawah nama file tadi, nah itu silahkan pilih all type. Lalu selanjutnya buka file HTML yang sudah kita save tadi. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Nah, sudah jadi ya program sederhana ya. Itu hanya menggunakan notepad dan itu sangat sederhana sekali. Oke. Nah, selanjutnya untuk tugasnya anak-anak sekarang. Untuk tugasnya silakan buatlah algoritma makan anak-anak. Nah, jika kalian mau makan, apa yang pertama kali kalian lakukan? Nah, kita buat dalam bentuk narasi dan diagram alir di buku kalian. Nah, setelah selesai, coba kalian presentasikan dalam bentuk video sederhana. Nah, dikirim ke email Ibu ya, atau ke WA-nya Bu Fatin. Nah, dengan format nama, kelas, tugas TIK 2.3. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ya anak-anak. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.